Oke, kita sarapan dulu teman-teman. Ke sana arah ke Padang dan ke sana arah ke Jambi ya. Kita sarapan dulu di sini. Setelah itu nurunin stok solar. Oke, sudah jalan ya. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, ini akhirnya saya baru sampai di Cijunjung ya. Jam 6 lebih 20 menit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat makan, selamat apa saja untuk panjenengan semua yang sedang menonton. Kembali lagi di channel saya, Arif Sopir Vlog. Dan kali ini video ini meneruskan video sebelumnya ya teman-teman. Video part 3. Di part 2-nya ending di POM Musi ya, SPBU Musi. Saya sedang isi bahan bakar, tapi mohon maaf setelah isi saya tidak dapat merekam ya karena sangat-sangat sibuk. Dan ini posisi saya ada di jembatan Musi 2 teman-teman. Sebentar lagi kita akan naik jembatan dan saat ini pukul 17.30 waktu Palembang ya. Ya ini ikutnya Jakarta sih. Ya lah, terpaut berapa menit sih paling ya. Ini dia Sungai Musi guys. Sungai yang sangat besar. Biasa buat lintasan tongkang batu bara juga ini. Sudah setengah 6 sore ya. Nah, ini padahal menurut pengalaman teman-teman saya yang sering ke Padang. Jadi ini sedikit cerita ya teman-teman ya. Subuh dari ini dari Jambi ya. Dari Jambi subuh kalau jalan terus itu jam 10 malam baru sampai Solok teman-teman. Sebelum Solok. Gitu. Jadi ya ini saya juga harus jalan terus. Pokoknya subuh juga harus dari ini teman-teman, dari Jambi. Karena saya juga sudah lama ya nggak ke Padang ya, jadi sudah lupa. Manajemen waktunya sudah lupa teman-teman. Kalau ini santai, saya oke-oke aja santai ya, tanpa harus memanajemen waktu ya. Tapi karena ini saya buru-buru, Rabu pagi udah harus sampai di Padang teman-teman. Makanya ya mau nggak mau kita harus ekstra bekerja ini. Padahal tadi saya sudah ngantuk teman-teman. Antri solar saya ngantuk-ngantuk. Bawahnya pengen tidur. Tapi sekarang sudah lumayan hilang. Dan ini saya harus bisa menahan kurang lebih 8 jam ke depan teman-teman. Jadi waktu istirahat saya nanti akan sangat-sangat sedikit.
paling sekitar 2 jam 3 jam lah nanti. Apa kalau enggak nanti di Sungai Lilin aja istirahatnya, istirahat di Sungai Lilin sekitar jam 10 jam 11, nanti berangkatnya agak dipercepat ya, sekitar jam 2 mungkin sudah harus jalan teman-teman. Nah ini sebelum lampu merah macan lindungan. Baik, kita akan ke kiri teman-teman, arah ke Jambi, Medan, Aceh. Kalau lurus ke sana arah ke kota ya. Kurangnya 900 kilo teman-teman. Nah ini susahnya 900 kilo di Sumatera, kita nggak bisa istirahat di sembarang tempat ya soalnya. Bayuh, macetnya sampai sini guys. Tidur kayaknya malah enak ini. Tadi dikabari temanku macet total di Talang Kelapa katanya. Ini udah mau terjadi sampai Talang Kelapa ini. Ini kalau macet, ya wis, saya masuk terminal ya, mau tidur. Coba nanti ya, sampai mana nanti. Oke, lancar pula. Ternyata tadi macetnya itu antrian bahan bakar ya. Jadi muntel guys. Terminal Alang Lebar. Macet di sini guys. Ada apakah ini? Baik teman-teman, akhirnya saya istirahat di daerah mana nih ya? Ini di setelah Sungai Lilin ya, sekitar 30 kilo. Dan sebelum Bedengseng ini. Ya pokoknya tengah-tengah. Ini rumah makan Pinanggi Fitri yang pas waktu itu Mas Dedot trouble di sini sampai 3 hari itu loh teman-teman. Saya lagi makan, cari makan apa namanya, saya kan punya belut ya, bungkus, saya bungkus sama nasi, tapi nasinya sudah aku makan tadi siang karena lauknya terlalu banyak. Ini sisanya saya bawa terus. Nah, rencananya mau beli nasi di sini, malah sudah tutup. Jadi saya masak sendiri guys. Ini nasi beras buat darurat ya, jadi beras porang ini. Cuma dikasih air panas sudah matang ini. Kita makan pakai belut kayak ini guys. Jadi aku makan sama belut teman-teman. Enak sih. Berasnya wangi, empuk, pulen, wah enak pokoknya guys.
Ini namanya beras porang, beras instan lah ya, tapi ya agak instan juga kali. Dikasih air panas juga, kita air panas juga proses memasak juga. Oke teman-teman, malam-malam ngantuk, ini sudah jam hampir setengah 1 ini. Saya mau istirahat di sini sejenak, nanti subuh berangkat. Selamat makan, bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat semua, sudah jam 6 lebih ya. Saya baru sampai ini ya, sebelum Bayung Lencir ini teman-teman. Tadi bangun subuh, langsung berangkat teman-teman. Alarm saya nyalakan jam 3 pagi, tapi saya nggak denger ya. Ya terpaut 1,5 jam. Saya tidur aja sudah jam 1 tadi malam. Lubangnya sampai di simpang B80, simpang Batubara. Jadi Batubara dari kiri ke kanan sana teman-teman. Medan mungkin. Proyek tol di sebelah kanan tadi ini teman-teman. Oh, antriannya bisa berhari-hari. Itu kemarin Samg itu yang pas lebaran sama saya itu loh, itu 5 hari belum bongkar teman-teman. Jadi entah kenapa ya, tapi kalau hujan pun nggak bisa bongkar di situ, soalnya masih tanah-tanah. Dan rata-rata mobil Shiba yang di situ teman-teman.
mau bongkar besi, mau bongkar pancang. Tapi kalau tol udah jadi, mau masuk aja kadang nggak boleh. Padahal kadang kita di lokasi proyek itu, wah perjuangannya pas jalan masih lumpur-lumpur gitu kan, ditarik, didorong. Kadang apa kita yang rusak, ada bemper rusak, ada karpet putus, ada apa, wah korban banyak teman-teman. Kadang tapi kalau tol sudah jadi, kadang kami mau masuk aja nggak boleh. Ya begitulah. Mereka punya aturan kalau muatan tinggi sedikit tidak dibolehkan masuk, teman-teman. Jadi tolnya agak ribet ya di sini, nggak kayak di Jawa bebas, mau muatan tinggi, dan mau gayor pun boleh kalau di Jawa. Tol Lampung Palembang pun masih oke, masih boleh. Tapi kalau sini Pekanbaru, angel. Bahkan truk CPO aja nggak boleh masuk kalau di Pekanbaru, teman-teman. Oh ya, ini pasar Bayung Lencir ya. Saya lupa belum ngasih info. Ini di Bayung Lencir. Harusnya subuh tadi start dari mana itu namanya, dari Jambi ya, tapi saya malah startnya dari area Sungai Lilin. Soalnya udah tengah malam baru sampai Sungai Lilin. Mau saya lanjut sampai Jambi bisa jadi jam 3 pagi, teman-teman. Saya nggak sempat istirahat. Ya wis, kita ganti waktunya di siang ini aja ya. Kita full stop aja nanti ya. Tadi dari Pinangki Fitri sampai ke rumah makan Naila, daerah Solok, itu sekitar 500 kilo, teman-teman. Kemarin kita menembus 500 lebih ya, 500 kilo lebih. Tapi yang 400 kilo kita full tol ya, sekitar 370 kilo kita full tol, jadi beda ini. Agak lamanya juga sempat berhenti lama sih saya, sarapan, terus kena macet juga. Kena macet di Palembang itu juga lumayan. Kalau ini semoga aja nanti lancar, full lancar nanti, semoga aja ya. Macet guys, biasa pasar. Baik teman-teman, ini sudah mau masuk tol Jambi, tol Bayung Lencir, maaf, tol Bayung Lencir. Biasa agak lambat ya, karena banyak truk yang berhenti untuk ngopi-ngopi, teman-teman.
sini itu berhentinya kanan kiri teman-teman, tidak ada yang menertibkan. Jalannya kurang lebar, berhentinya kanan kiri. Guys, selalu bikin macet kayak gini tapi nggak ditertibkan teman-teman. Padahal di sini tuh kalau dipikir-pikir sangat-sangat gak aman loh. Jangan sampai lah pokoknya trouble di sini, berhenti di sini. Wes habis pokoknya kalian kalau sampai trouble di sini, berhenti di sini, nggak punya mental, habis. Wes. Sudah banyak kasus di sini teman-teman. Tol teman-teman, ini baru saja lolos guys. Gerbang tol Payung-Anjir. Sini sampai Pijuan berapa ya, sekitar 50 kiloan ya, dan masih gratis teman-teman. Pokoknya kita gaskan. Aduh. Baik teman-teman, di kilometer 51 jam 8.26
Akhirnya sampai juga di Pijuan. Iya lagi jam segini masih di sini teman-teman. Harusnya sudah ada di Muara Tebu. Minimal di Muara Tebu teman-teman. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Ya estimasi besok siang nih sampai di lokasi teman-teman. Nggak apa-apa lah. Semoga aja lancar, nanti turun si tinjaunya ya. Jangan ditanya kenapa tidak lewat Simpang Tempino. Tahu sendiri jalannya seperti apa ya, yang tembus Muara Tembesi. Nggak mau aku, mending lewat sini. Nanti ke kiri ini sampai ke Tembesi pun jalan lancar, halus, nggak kayak lewat Tempino menuju Tembesi ya, parah. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, terakhir lewat 2024 sih. Sudah lumayan baik di tahun 2024. Baik teman-teman, ini sudah keluar Pijuan ya. Mohon maaf tadi pas di gerbang tidak dapat merekam karena lagi ada telepon urgent. Wah, ini mau parkir di sini, mau sarapan nggak bisa guys. Biasanya saya ke kanan kalau mau ke Medan. Ini kita ke kiri ya karena mau ke Padang ya. Wah, tidak bisa parkir teman-teman. Ini apa ya? Alah, sate Padang. Sarapan di depan. Lanjut gaspol guys, menuju ke Muara Tembesi. Lubangnya banyak. Aduh, aku lupa mau nurunin stok solar. Nanti aja di rumah makan guys. Di sini ada stadion gede. Cari masakan Padang aja buat sarapan. Adanya nanti di Tembesi sih, warung makan besar, cuma bisa parkir apa enggak ya, soalnya sering penuh di situ. Oke, kita sarapan dulu teman-teman. Ke sana arah ke Padang dan ke sana arah ke Jambi ya. Dari sana itu Pijuan, nggak jauh ya. Ternyata ada rumah makan. Kita sarapan dulu di sini, setelah itu nurunin stok solar. Baik teman-teman, kita sarapan dulu ya. Ada sop asam-asam, lagi-lagi belut sambal hijau guys. Jalan guys. Wah, istimewa. Saya suka sopnya. Jarang-jarang di Sumatera ketemu sop
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman. Seperti biasa, buka dulu apinya ya. Bautnya hilang guys. Terlepas bentar ini. Bahaya ini. Bisa pada ini ya. Malah patah. Buat sementara. Oke, sudah jalan ya. Paling ini nanti setengah teman-teman. Cuma turun setengah nanti paling. Enggak semuanya. Baik teman-teman, ini sudah selesai pindah solar ya. Sekarang kita cek kurang berapa kilo lagi kita. Ternyata kurang 513 kilo ya, tapi ini via Danau Singkarak. Ini via Danau Singkarak teman-teman. Kelihatan ya danaunya ya. Tidak lewat apa namanya? Tidak lewat Sitinjau. Kalau map kan cari yang terdekat ya, dia nggak tahu kita bawa truk apa bawa mobil pribadi. Nah, ini sekarang kita ganti coba Kota Padang. Kota Padang. Nah, ini Kota Padang Sumatera Barat. Kalau Kota Padang 506 kilo. Jadi estimasi berapa ya, sekitar 500 kilo kan Kota Padang ya. Dari Kota Padang ke Lembahanek berapa kira-kira, 60 kilo ada ya, jadi sekitar 560 kilo ya teman-teman ya. Dan ini udah siang, ini sudah jam 10 siang.
Apakah akan tembus? Oh, kalau pagi sepertinya tidak akan tembus, teman. Mungkin agak siang nanti ya. Oke, bismillah, kita lanjut lagi perjalanan, teman-teman. Solar udah full, masih ada sisa sedikit di tangki. Mungkin sekitar ya 70 sampai 100 kilo. 100 liter. Mohon maaf, salah ucap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat, teman-teman. Kok tidak ada patok ya? Buat patokan ke Muara Tembesi berapa kilo gitu loh. Belum nemu, teman-teman. Biasanya suka ada patok gitu. Ini ada patok. Wah, Jambi tulisannya. Jambi. Ya mungkin kurang lebihnya sekitar 25 kiloan, teman-teman. Atau entah 35 kilo. Oke guys, agak hati-hati ya. Ini saya barusan sangat kerasa ini aspalnya miring gini loh guys. Tapi nggak kelihatan dari atas. Tahu-tahu mobil miring-miring gini. Sama tikungannya lumayan ini tikungannya nih. Saya dari tadi jalan 50-60 aja sampai ngerem-ngerem nih. Ini saya turunkan ke 40 km per jam. Tapi ya mau saya naikkan lagi lah, nyusul truk tangki depan itu. Dari tadi saya ring-ringan, dia nyalip saya bisa nyalip gitu. Enaknya jalur sini kayak gini, teman-teman, lebih halus daripada lewat itu loh, apa namanya, Musi Banyuasin ya. Wah, busuk itu jalan Musi Banyuasin itu. Wah, parah, kasihan warganya, kasihan yang lewat ya. Jalan berkeriting, bergelombang, wah, ya enak banget, lubangnya gede-gede. Nanti enaknya lewat sini ya kayak gini, teman-teman, jalannya datar kayak gini. Paling kalau tanjakan ya nggak tinggi-tinggi lah nanti, tapi di padangnya ketika kita turun ya. Kalau di jalur ini nanti sampai ke Muara Tebu ke kanan, sampai ke arah Muara Bungu, sampai ke mana itu, Solok, itu langsam. Tanjakannya langsam-langsam, enak-enak guys. Nggak ada yang tinggi-tinggi gitu, sampai nyangklak gitu. Ayo nyalip yuk. Jalannya pun enak, aspalnya ya, nggak ada yang bolong-bolong ya. Nggak tahu nanti kalau di Muara Tembesi. Oh ya, tadi yang jalan bergelombang tadi di area masuk Muara Bulian, teman-teman ya.
Jadi ini nggak jauh, mungkin sampai ke Muara Bulian nanti. Ada satu daerah namanya Batanghari, teman-teman. Ini tuh sebelum Muara Bulian, Muara Tambesi. Ikutnya kabupaten berarti ini. Ini Muara Bulian sama Batanghari itu sama apa enggak sih? Kok areanya berdekatan ya? Depan sini itu nanti ada patung patin, patung ikan patin. Teman-teman, nah, ini Muara Bulian. Ini patung apa? Patin. Patin apa patung ini? Saya kok ngehnya patin ya. Jadi yang dari sana itu dari Tempino ya. Jadi kalau dari Tempino ya tembusnya ini pertigaan ini. Jalannya sudah car guys, bagus. Sama penasaran aku, proyek tolnya udah jadi Pak, belum? Sejauh mana? Terakhir lewat sini 2024 kalau nggak salah. Itu masih ramai ini apa namanya, batu bara dari Sarolangun. Lima tahun yang lalu kesini pas malam, wah juos gandos. Truk apa bak-bak kalau di selan gitu, batu baranan guys, wah penuh kanan kiri, walah guys, nggak ada yang mau ngalah, pokoknya semua masuk, semua jalan. Wah berapa ribu mobil nggak tahu, nggak bisa ngitung ya, tapi penuh ini jalan guys. Parah aku itu ya udah lama, tapi sekarang nggak tahu kalau masih apa enggak gitu loh batu baranya. Soalnya sudah beberapa tahun ini batu bara sudah nggak bebas ya, nggak kayak dulu, karena warga pada protes selalu macet. Oke teman-teman, sekian jauh perjalanan ini. Ini sudah masuk Muara Tambesi teman-teman.
macet. Ada apakah ini? Sepertinya pasar. Ternyata jalan rusak, teman-teman. Harus pelan-pelan ini. Jadi ketika lewat Muara Tembesi malam-malam harap hati-hati ya. Ada jalan rusak. Ini pertigaan arah ke Sarolangun, teman-teman. Ke kiri arah ke Sarolangun. Saya sudah beberapa kali ke sana, teman-teman. Jalannya ngeri. Wah, ini terakhir 2023 awal kalau nggak salah ya, lewat sini ya. Sampai sekarang baru lewat lagi, teman-teman. Baik teman-teman, seperti inilah wajah dan rupa sebelum Muara Tebu ya. Jadi ini sudah masuk Muara Tebu setelah Muara Tembesi, teman-teman. Dan jaraknya sekitar 100 kilo. Ini saya sudah jalan berapa ya? Mungkin 40 kiloan, teman-teman. Kalau dari Jambi itu saat ini sudah melewati 150 kilo. Kalau terhitung dari Jambi, teman-teman ya. Tikungannya kayak gini, sempit kayak gini, guys. Terus bisa mengalah juga kalau pas tikungan gitu. Kalau jalannya sih mirip-mirip Merlung ya, cuma tanjakannya nggak tinggi-tinggi lah, tanjakan standar-standar gitu, teman-teman. Oke teman-teman, jam 14 lebih 25 menit. Tiba-tiba saya teringat sama satu wajah jalan ya, yang sudah lama saya nggak lewat. Jalan ini wajahnya ya mirip dari Sarolangun menuju ke Lubuk Linggau, teman-teman. Kalau lihat jalan ini dari sana itu dari arah, seakan-akan dari arah Sarolangun, dan dari sini itu seakan-akan dari arah Lubuk Linggau.
ada jalan seperti ini pokoknya. Sebelum Lubuk Linggo kalau dari Rawamangun ya. Ya kayak gini nih wajah-wajahnya teman-teman. Untuk teman-teman yang daerah Rawamangun, Lubuk Linggo, penonton dari sana, saya yakin pasti tahu ya wajah-wajahnya mirip. Sebentar lagi saya mau singgah di satu rumah makan ya. Kurang lebih 25 kilo lagi. Dari tadi saya jalan pelan teman-teman. 40, 45. Saya nggak ngebut. Jalannya sempit soalnya. Wah, ada istana di sini guys. Jalurnya syahdu teman-teman. Enaknya jalan ya banyak yang rusak. Cuma ya nih, negungnya banyak. Tanjakannya juga lumayan, tapi ya itu tadi seperti yang saya katakan dari awal ya. Tanjakannya biasa aja, nggak tinggi-tinggi kayak di Merlung ya. Banyak tanjakan, banyak turunan, tapi aman, masih oke. Cuma jalannya ya imbang sih sama Merlung. Sekali-kali ada yang kayak gini. Ada yang amblas juga kayak gini. Baik, akhirnya sampai juga di kota Muara Tebu teman-teman. Jauh sekali ya. Tadi sekitar jam 10 sampai sini jam 3 sore, berarti sekitar 5 jam teman-teman. Padahal tadi beberapa jam saya sempat jalan 50 gitu. Tapi untuk yang ini saya sudah 1 jam lebih ya, jalan 30 20 gitu guys. Karena ngikutin truk muatan berat di depan, konvoi itu nempel dia. Di sini kita salib teman-teman. Ada 3 mobil. Nyalip malah ngikutin mbak-mbak tanpa spion. Akhirnya bisa nyalip. Ngikutin satu truk itu, walah ya ampun. Cara kita bisa jalan 50-60 ya kan. Istirahat di rumah makan depan, ada namanya Joyo Diningrat, langganan teman-teman Siba juga. Setelah itu kita istirahat sampai jam 5, jam 6 sore, lanjut lagi perjalanan sampai di rumah makan Naila. Kita akan bermalam di sana dan
besok pagi-pagi ya, sekitar jam 3 jam 4 kita akan melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Ini kita makan dulu di rumah makan Joyo Diningrat. Estimasi ya berapa ya, 12 kilo lagi mungkin baru sampai. Kita salip aja sekalian ini ya, ya cepet. Oke teman-teman, saya itu sangat salut sekali ya sama Tebo ini ya, sama kota Muara Tebo ini. Ini bisa membuat jalan selebar ini teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir ini terpencil loh. Dari Jambi ke sini itu jauh loh. Saya dari Jambi tadi jam berapa tadi? Dari Pijoan tadi jam 10 kan. Ini sudah jam 15 lebih 20 menit loh. Dan dari Jambi ke sini itu tadi ke Muara Tebo itu jalannya sempit, naik turun, nikung-nikung gitu kan, parah lah pokoknya. Kenapa nggak seperti ini gitu loh? Kenapa nggak seperti ini sampai ke Jambi, bahkan sampai ke Palembang kayak gini semua? Wah, merdeka ya. Sumatera merdeka kalau jalannya kayak gini semua ya, full dari Palembang sampai ke Aceh. Wah, selebar ini ya. Wah, Dian sangar pokoknya, istimewa ya guys. Saya dulu ingat pernah mampir di sini, tapi malah nggak kebagian apa-apa. Akhirnya saya maju lagi ke rumah makan depan sana. Saya ingat besok kalau pulang saya mau mampir. Orangnya bisa bahasa Jawa. Habis jalan lebarnya guys. Kukira sudah diperlebar full sampai ke Padang. Karena lewat sini udah 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun lebih ya. Nah, kita kembali lagi ke jalan sempit teman-teman. Menikmati jalan sempit sekitar jalan lebar sekitar 14 kilo. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah makan Joyo Diningrat. Pelan-pelan ya. Kota Muara Tebo. Kita akan belok ke kiri guys, makan dulu teman-teman. Alhamdulillah kita makan dan mandi di sini nanti teman-teman. Istirahat di rumah makan Joyo Diningrat. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan sekitar jam 5 jam 6 sore lah ya.
Dari sini ke rumah makan Naila. Nanti malam kita akan singgah di Naila ya, bermalam di sana. Kata teman saya 200 kilo, tapi belum saya tracking dari sini ya. Nanti kita lihat kalau pas istirahat. Oke bolo, yang atas ini adalah rumah makan Joyo Denirat ya, rumah makan ini. Terus yang bawah ini rumah makan Naila si Junjung Solo. Kita tracking ya, berapa kilo dari sini. ...200 kilo persis teman-teman. Nggak kurang nggak lebih. Kalau ke Jambi tadi sempat saya tracking 210 kilo teman-teman. Mantap ya. Berarti ini perjalanan estimasi misalkan dari sini jam 5, nanti sampai sana sekitar jam 10 jam 11 malam. Oke, tetap semangat ya, semangat. Pokoknya besok harus sampai lokasi, harus bongkar besok ya. Bismillah ya, semoga diberi sehat, fit, lancar, dan selamat sampai tujuan teman-teman. Ini saya baru selesai makan, berantakan ini. Makan nila ungkep. Sama nggak makan nila ungkep? Sekali-kali ya. Baik teman-teman, seperti biasa meleset. Jam 19 lebih 44 menit baru siap ini, karena saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Siba. Ini ada yang datang, jadi enak ngobrolnya. Malah apa namanya, jadi lama. Akan nongkrong guys. Wih, lah kok bisa nyalakan lampunya. Oke, bismillah, kita lanjut guys. Itu ada Siba 3 itu loh, tadi kita ngobrol-ngobrol. 200 kilo lagi, berarti sekitar 4-5 jam ya dari sini ya. Bismillah. Jam 1 malam lah sampai di rumah makan si Junjung Naila ya. Naila si Junjung maksud saya, kembali. Baik teman-teman, alhamdulillah sampai juga di pertigaan Muaro Bungo Jambi. Kita akan ke kanan teman-teman. Itu loh truk muatan berat, dari tadi nggak bisa nyalip teman-teman. Dan lurus saja kalau ini ya, arah ke si Junjung Solok Padang. Nanti simpangnya ada di Solok. Kalau mau lewat Danau Singkarak bisa, mau turun lewat Sitinjau juga bisa. Ada 2 pilihan. Cuma saya masih bingung ini mau lewat Singkarak apa Sitinjau. Kalau Sitinjau muternya jauh, 60 kilo ya terpautnya ya. Kalau Singkarak lebih dekat, tapi rame saat ini ya, karena di Lebahanai memang tutup total. Jadi lewatnya Danau Singkarak semua ini, truk besar-besar ini guys.
Selamat pagi teman-teman semua. Nah ini akhirnya saya baru sampai di Cijunjung ya, jam 6 lebih 20 menit. Jadi kemarin sore dari Muara Tebu itu jam 8. Planning saya kan sekitar jam 12, jam 1 malam sampai di sini ya, sampai di rumah makan Naila Cijunjung, daerah sini teman-teman. Cuma ini masih sekitar 12 km lagi di map itu. Dan tadi malam akhirnya saya KO teman-teman ya. Jam 11 malam saya nggak kuat. Itu kan kemarin seharian itu kan saya jalan terus ya. Tenaga terkuras, kemungkinan seperti itu. Nah, akhirnya jam 11 malam saya KO, tidur di Dharmasraya. Bangun jam 3 teman-teman. Jam 3 bangun, saya jalan lagi. Ngantuk lagi, tidur lagi guys. Tidurnya di area Sejunjung ya. Setelah tidur saya bangun sekitar jam berapa ya? Ya 4:30. Saya jalan sebentar masih ngantuk, tidur lagi ya. Padahal baru jalan sekitar ya 5-10 kilo lah. Saya tidur lagi. Dan baru bangun ini tadi jam 6. Ternyata saya tidur 1 jam. Kalau sekarang sudah fit teman-teman. Cuma badan rasanya pegel-pegel ini. Soalnya saya tidur sambil duduk standby teman-teman. Tidur saya itu asal di pinggir jalan soalnya, tapi lebar itu loh. Misalkan ini jalur utama, ada bahu jalan gitu, jadi masih tetap aman. Cuma kan saya agak takut ya sama penjahat ya, jadi makanya saya tidur mesin nyala, semua nyala, lampu-lampu belakang pun saya nyalakan. Oh ini lupa, masih saya nyalakan. Ya berharap ketika ada orang jahat saya tahu lah. Kalau tidur di belakang takutnya tidurnya terlalu nyenyak. Jadi ya itu, kalau ada orang jahat kita nggak tahu kan. Oke, dan alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumah makan Naila teman-teman. Kita akan singgah sejenak ya di sini. Wah, lagi kok dipenuhi truk-truk bok-bok kayak gini. Buka apa enggak ini? Truk hibahnya sepi guys. Gimana ini truk hibahnya? Oh ini ada ini truk hibahnya. Walah. Dulu saya di sini ya. Sempat pernah di sini saya itu dulu. Sudah lama. Alhamdulillah sampai juga teman-teman. Baik teman-teman, video saya tutup di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perjalanan saya di Park 3 ini. Semoga sehat dan sukses selalu untuk panjenengan semuanya, dan mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, dan salah sikap saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat, stay safe di jalan. Sampai jumpa, dadah.